bagaimana mengendalikan amarah. Ini harus di-set up untuk mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rudi Cahyo di sini. Masih tetap di Kata Rudi Cahyo, tapi kali ini dalam edisi Kata Rudi Cahyo Ramadan. Di video sebelumnya kita masih membahas tentang suasana atau nuansa Ramadan secara umum. Nah, sekarang kita mulai masuk ke topik-topiknya. Nah, kali ini idenya datang dari seorang mahasiswa yang bertanya untuk mengendalikan hawa nafsu, gimana sih caranya di bulan Ramadan. Dan pada waktu itu contoh yang diberikan itu khusus bagaimana mengendalikan amarah. Ya, ini memang agak susah ya, karena pasti kalau ngomong soal amarah ini berkaitan dengan ambang batas. Jadi stimulus tertentu, rangsangan tertentu mungkin buat sebagian orang tidak membuat marah, tapi buat orang yang lain itu gampang banget membuat marah. Jadi setiap orang beda-beda berkenaan dengan level atau ambang batasnya ini, berkenaan ketika mendapatkan rangsangan untuk marah. Entah itu dijailin oleh temannya, atau kalau yang sudah berkeluarga mungkin anak-anaknya rewel dan seterusnya, atau mungkin anak-anaknya tidak nurut dibilangin 1-2 kali, tidak sesuai dengan yang diinginkan, mungkin itu bisa memicu kemarahan, atau mungkin ada yang mengolok dan seterusnya. Setiap orang punya ambang batas marahnya sendiri-sendiri. Cuman memang kita itu harus memasang alarm untuk masing-masing diri kita. Ketika amarah itu mulai muncul, maka kita kepekaan alarm kita harus mulai berbunyi, memberikan signal, memberikan tanda bahwa ini saya mulai marah. Ya, namanya amarah itu kan alamiah ya, sebenarnya wajar saja. Selama ada penyebab yang rasional, penyebabnya proporsional atau sesuai lah untuk memunculkan emosi marah, itu masih sesuai, itu pengendaliannya akan lebih mudah. Tetapi ketika dengan hal kecil saja sudah gampang marah, itu nanti pengendaliannya jadi sedikit agak sulit. Ya. Kalau secara teknikal, kalau kita ngomong dalam ajaran agama Islam, tentunya kita mengendalikan marah dengan cara bisa ngomongkan soal postur, ngomongkan soal posisi tubuh, bisa juga ngomong soal bersentuhan dengan sesuatu yang bisa meredakan marah. Misalnya, kita ngomong bersentuhan dengan sesuatu hal ya, atau sesuatu benda yang bisa mengendalikan kemarahan kita. Misalnya kita lagi marah nih, dapat pancingan yang membuat kita marah, maka bersentuhan dengan benda-benda tertentu, dengan karakteristik tertentu, atau dengan kegiatan tertentu, punya karakteristik tertentu, itu bisa meredakan amarah kita. Misalnya saja, jika amarah itu identik dengan panas, dengan api, dengan ya pokoknya sesuatu yang hot, pingin memukul, pingin menghajar dan seterusnya, maka bersentuhanlah dengan sesuatu yang berkebalikan sifatnya. Misalnya dengan air, dengan sesuatu yang dingin. Ini technically bisa seperti itu. Makanya kalau di ajaran agama Islam, ya kalau kerasa ada amarah di situ, maka bersentuhanlah dengan air. Maka maksudnya dianjurkan untuk berwudu. Ya, bersentuhan dengan air. Atau kalau mungkin yang non-muslim bisa bersentuhan dengan air. Karena secara karakteristik amarah itu sifatnya panas dan kemudian dinetralkan dengan air. Itu technically seperti itu. Atau kalaupun bukan benda, ya dengan aktivitas-aktivitas atau stimulasi-stimulasi yang itu berlawanan dengan marah. Kalau misalnya marah itu identik dengan ketegangan, maka bersentuhanlah dengan sesuatu yang sifatnya rileks. Jadi tegang bersentuhan dengan sesuatu yang rileks, yang berlawanan arah. Misalnya dengan mendengarkan musik, mendengarkan orang mengaji, mungkin murotal, musik mungkin musik klasik, musik yang slow,
sambil berbaring dan seterusnya. Nah, itu juga technically bisa mengendalikan amarah kita karena kita melakukan atau bersentuhan dengan sesuatu yang berkebalikan dengan sifat amarah. Kalau sifat amarah panas, maka bersentuhanlah dengan dingin. Kalau sifat amarah itu, artinya amarah itu punya sifat-sifat ini gitu loh ya. Kalau karena punya sifat panas, maka air bisa. Karena punya sifat tegang, maka rileks bisa. Misalnya mendengarkan musik, mendengarkan orang baca Al-Quran gitu ya, bisa. Atau ya sesuatu yang bikin rileks lah, membaca cerita dan seterusnya. Jadi yang tegang dilawan dengan sesuatu yang rileks. Nah, itu bisa mengendorkan amarah kita. Juga postur tubuh. Jadi technically tidak hanya bersentuhan sama benda atau sesuatu yang sifatnya berlawanan, tapi postur tubuh juga ikut mempengaruhi. Orang yang marah biasanya pada postur-postur tubuh yang siaga. Kayak pingin mukul itu kan siaga itu, pasang kuda-kuda, pakai ancang-ancang dan seterusnya. Pasti orang marah cenderung berdiri. Misalnya orang lagi marah, ketika dia duduk maka dia akan cenderung ingin berdiri, gitu ya. Ketika dia tegap maka ingin dia mengacungkan tangannya atau mengarahkan tangannya ke sesuatu yang bikin marah itu, memukul atau menendang atau kakinya gitu ya. Bisa tangan, bisa kaki. Nah, maka dari itu ini harus di set up untuk mundur. Jadi kalau kemarahan itu semakin membuat alamiahnya membuat postur tubuh kita semakin siaga, maka itu harus di set up mundur dengan postur tubuh yang berlawanan dengan siaga, yang lebih rileks. Makanya dari itu di ajaran Islam juga dianjurkan ketika kita marah, ketika kamu sedang berdiri maka duduklah. Ya. Ketika duduk masih ada amarah, maka berbaringlah di posisi-posisi yang berlawanan, yaitu posisi yang lebih rileks. Karena kemarahan itu ketegangan, maka posisi tubuh atau postur tubuh mengelola atau mengatur postur tubuh juga seperti itu. Gitu ya. Termasuk ekspresi. Jadi bukan cuma postur atau posisi, tapi ekspresi juga. Lakukan sesuatu yang berkebalikan. Jika amarah itu mengatupkan geraham atas dan geraham bawah, gigi kita gemertak, maka bukalah. Jika amarah itu membuat wajah kita bersungut-sungut, maka senyumlah. Jadi itu untuk technically, postur tubuh, posisi, ekspresi itu bisa digunakan untuk membuat kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang berlawanan dengan karakteristik atau sifat alamiah marah. Begitu juga dengan benda-benda tadi. Nah, itu bisa mengontrol amarah kita ketika kita menjalankan ibadah puasa. Karena kan kalau di ibadah puasanya harus mengontrol hawa nafsu, termasuk di dalamnya adalah marah. Seperti pertanyaan dari mahasiswa saya itu. Dan kalaupun secara alamiahnya puasa itu sendiri sebenarnya sudah mengontrol hawa nafsu, kemarahan ya. Karena apa? Karena ya kondisi tubuh kita itu tidak segarang ketika kita itu asupan makanan dan minumannya itu terpenuhi. Kini kita dalam kondisi tidak makan, tidak minum, itu pun sudah menurunkan amarah kita. Tetapi bagaimanapun juga, justru kadang-kadang amarah itu menjadi godaan ketika menjalankan ibadah puasa itu. Karena kita kan harus menahan hawa nafsu, termasuk di dalamnya adalah nafsu amarah itu. Nah, karena itu tips-tips atau trik-trik yang saya berikan tadi bisa digunakan untuk mengontrol, mengelola, atau mengurangi, meredakan amarah kita. Demikian kata Rudi Cahyo spesial edisi Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di kata Rudi Cahyo yang akan datang. Masih di edisi Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan nanti. Jangan lupa berikan dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Biar kita bisa meramaikan channel ini, berbagi manfaat, saling berbagi kebaikan. Sampai ketemu lagi di kata Rudi Cahyo yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.